Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 4 Februari 2023, kita akan melanjutkan Bible Study kita dalam buku Kabar Kesukaan yang ditulis oleh Pendeta Wagoner. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih atas segala berkat dan kasih sayang Bapa yang selalu menjadi bagian kami. Dan terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan bagi kami untuk pahami demi kebaikan kami yang tertinggi, untuk kebijaksanaan kami yang hidup di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dan terima kasih untuk berkat-berkat yang akan kami rasakan sepanjang Bible Study ini. Sediakan hati kami Tuhan. Buka pikiran kami dan bimbing kami dengan roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk membuat kami memahami akan kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Kami mau serahkan Tuhan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk memberkati jaringan internet sepanjang Zoom berlangsung dan juga memberkati saudara-saudara kami yang lain yang belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sekali lagi selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk yang di Amerika. Sekarang kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita dari ini kelihatan ini. Kelihatan, Kak. Oke. Dari buku Kabar Kesukaan, dan kemarin kita telah mempelajari beberapa subtopik. Yang pertama mengenai dibenarkan ya. Ada 3 subtopik yang telah kita pelajari. Jadi kita telah belajar apa yang dimaksud dengan dibenarkan. Dibenarkan artinya dijadikan benar ya. Dibenarkan artinya dijadikan benar, atau bagaimana kita manusia ya yang berdosa dijadikan sesuai ya dengan kebenaran hukum. Jadi pembenaran adalah membuat manusia yang berdosa itu dibuat jadi benar ya. Manusia yang berdosa yang sebelumnya berdosa, yang ketika dibenarkan itu dijadikan benar. Dan kita telah pelajari ya bahwa manusia yang berdosa dibenarkan bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi dibenarkan karena dia harus menerima ya satu pembenaran dengan iman ya, karena tidak ada seorang manusia yang benar di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya ya, kenapa manusia itu perlu pembenaran, karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa melakukan hukum Tuhan ya. Karena tuntutan hukum Tuhan itu begitu tinggi, maka dia membutuhkan ya pembenaran. Sekiranya manusia bisa melakukan hukum, ya dia tidak perlu pembenaran ya. Dia pasti benar karena perbuatannya sendiri. Tapi karena manusia ya yang berdosa tidak bisa melakukan hukum Taurat atau hukum Tuhan, maka dia butuh yang namanya pembenaran. Dan pembenaran adalah membuat manusia yang berdosa itu menjadi pelaku hukum atau harmoni dengan hukum ya. Dan kemudian kita juga belajar ya bahwa hukum Taurat eh, itu tidak dapat membenarkan. Jadi manusia dibenarkan itu dibuat sesuai ya, dibuat sesuai dengan hukum Tuhan, atau dibuat selaras dengan hukum Tuhan, atau dibuat harmoni dengan hukum Tuhan, bukan
hukum Tuhan ditiadakan, kemudian kita mengatakan, oh manusia itu benar ya, sekalipun tanpa hukum Tuhan. Itu tidak pernah demikian ya. Pembenaran adalah bagaimana upaya Tuhan ya, menggenapi hukum Tuhan di dalam diri manusia, atau membuat manusia itu selaras dengan hukum Tuhan. Bukan hukum Tuhan yang diselaraskan ya dengan manusia berdosa atau disesuaikan dengan manusia berdosa. Tetapi manusia berdosa ini diubah untuk disesuaikan dengan hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan adalah standar di mana Tuhan membuat manusia itu benar sesuai dengan hukumnya. Dan manusia membutuhkan hukum ya untuk mengetahui apakah dia benar atau tidak. Kalau tidak ada hukum ya, maka manusia eh, tidak akan pernah mengalami yang namanya pembenaran. Dan teman-teman, eh, hukum Tuhan yang memberitahukan kebenaran itu sama sekali ya tidak bisa membenarkan manusia yang berdosa. Dia berfungsi untuk menyatakan dosa, tapi dia sama sekali tidak bisa ya, tidak bisa membenarkan manusia. Jadi fungsi hukum Tuhan itu hanya sejauh menyatakan dosa, tetapi bukan yang membenarkan dosa atau membenarkan manusia berdosa. Yang bisa yang bisa membuat manusia berdosa itu menjadi benar, ya, itu adalah Yesus sendiri ya, Yesus sendiri. Dan bagaimana supaya manusia yang berdosa itu bisa dibenarkan? Manusia berdosa butuh yang namanya iman Kristus. Nah, kita telah mempelajari ya juga yang terakhir, subtopik yang terakhir mengenai iman Kristus ya. Dan kita telah belajar ya bahwa tidak ada iman yang lain ya selain iman Kristus. Dan di dalam iman Kristus tidak ada istilah iman yang lemah ya. Kita juga telah pelajari bahwa sebenarnya iman yang lemah itu adalah bukan manusia itu lemah imannya ya, atau imannya kurang ya, atau yang sejenis itu ya. Sebenarnya adalah manusia yang lemah iman. Kalau di dalam buku ini ya menjelaskan bahwa yang lemah iman itu adalah orang-orang yang tidak mau menggunakan iman ya, tidak mau menggunakan iman itu sendiri. Atau kalau kita belajar ya, seperti yang eh, kita singgung ya di dalam khotbah saya pada beberapa sahabat yang lalu, pada sahabat yang lalu, orang yang tidak orang yang lemah iman atau orang yang bimbang itu sebenarnya jadi karena bukan dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia menduakan Tuhan ya. Ketika kita menduakan Tuhan, maka yang terjadi adalah iman kita itu lemah ya. Iman kita itu seperti terbagi dan kita tidak sepenuhnya bisa percaya kepada Tuhan. Jadi ini kata-kata Yakobus ya di dalam Yakobus 1 kalau nggak salah ya ayat yang ke-8. Dia berbicara mengenai bagaimana iman yang bimbang itu, iman yang lemah itu seperti apa ya. Jadi bukan Tuhan tidak memberikan iman kepada manusia atau manusia itu kekurangan iman ya atau imannya terlalu lemah, tetapi karena dia menduakan Tuhan ya di dalam hidupnya, dan itu yang membuat imannya lemah. Dan kalau Waggoner sendiri mengatakan karena tidak mau menggunakan iman itu, dan iman itu adalah sama kuatnya dengan firman Tuhan ya. Iman itu sama kuatnya dengan Tuhan sendiri ya, karena iman itu adalah hidup Kristus sendiri ya. Jadi iman Kristus itu adalah eh, kehidupan Kristus sendiri yang Yesus berikan kepada kita ya. Sehingga kita memiliki iman, dan hanya iman inilah yang mampu mengalahkan dosa dan dunia ya. Dan iman ini telah diuji ya. Iman ini telah diuji, dan kalau kita mau, kita bisa memiliki iman ini. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengalami ya, bagaimana kita mengalami iman Kristus. Jadi kalau pada minggu kemarin ya kita telah belajar bagaimana kekuatan dari iman Kristus ya. Iman Kristus itu adalah iman yang telah mengalahkan dunia ya. Di mana
iman ini adalah milik dari juru selamat kita ya, imannya Yesus yang memiliki segala kuasa ya di langit dan bumi. Dan eh, ini yang membuat ya, ini yang akan menjadikan orang ya yang percaya kepada Dia mengalami kuasa yang dimiliki oleh Kristus. Dan sekarang teman-teman kita akan belajar bagaimana kita mengalami iman ya yang dimiliki oleh Kristus. Ini tadi malam ketika mempelajari pelajaran tentang ini, hati saya sendiri merasa sangat diberkati ya. Jadi teman-teman kita akan belajar saat ini eh, bagaimana kita mengalami yang namanya iman Kristus. Jadi kalau iman Yesus itu adalah iman dari Kristus itu sendiri yang Yesus berikan bagi kita, dan iman itu telah mengalahkan dunia ya. Iman itu telah mengalahkan dunia. Iman itu telah membuktikan ya bagaimana dia berhadapan dengan setiap pencobaan, setiap tantangan yang ada di dunia ini, dan iman itu telah dibuktikan menang ya. Dan iman yang sama yang Tuhan mau, Yesus mau, kita semua manusia mengalaminya. Maaf. Iman yang sama Yesus mau, kita semua manusia bisa mengalaminya. Dan iman Kristus ini adalah, kalau kita pelajari nubuatan, merupakan ciri dari eh, umat ya, umat yang sisa di akhir zaman yang memelihara hukum Allah dan iman Yesus ya. Jadi iman Yesus itu akan menjadi ciri ya. Dan teman-teman, sekali lagi ya, ini bukan iman kepada Kristus tetapi imannya Yesus. Yang kemudian iman itu diberikan kepada kita. Dan sekarang bagaimana kita mengalami imannya Yesus ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kemarin kita belajar ya tentang eh, apa itu iman Kristus ya, sekarang kita belajar bagaimana kita mengalami iman Kristus. Mempercayai adalah menerima. Jadi ini kata kunci ya. Kalau kita mempercayai itu adalah kita menerima ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi mereka yang percaya dalam namanya adalah semua orang yang menerimanya, ya. Dan semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Hal ini berarti bahwa seberapa banyak orang yang percaya akan namanya, ya, menerimanya. Jadi hal ini berarti seberapa banyak orang yang percaya akan namanya menerima dia. Jadi siapa yang menerima dia, itulah orang yang percaya, ya. Itulah orang yang percaya akan namanya. Kemudian, percaya akan namanya adalah percaya bahwa ia adalah anak Tuhan. Jadi, ini luar biasa ya. Ini luar biasa ya. Bagaimana pelajaran tentang iman Yesus itu dijelaskan kepada kita ya. Jadi kalau kemarin kita belajar eh, mengenai iman Yesus ya, apa iman Yesus itu ya. Dan sekarang bagaimana kita mengalami yang namanya iman Kristus ya. Jadi ini ya pelajarannya, bagaimana kita mengalami iman Kristus. Jadi tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu
mereka yang percaya dalam namanya. Ya, hal ini berarti bahwa seberapa banyak yang percaya akan namanya menerima Dia. Jadi apa artinya ya? Orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah ya. Artinya yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi mereka yang percaya dalam namanya ya, artinya itu menerima Dia. Percaya akan namanya adalah percaya bahwa Ia adalah anak Tuhan. Teman-teman, semua kita yakin ya bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Apa artinya ya? Apa artinya percaya akan namanya? Percaya akan namanya adalah percaya bahwa Ia adalah anak Tuhan. Ah, ini luar biasa ya. Kemudian, untuk percaya bahwa Dia adalah anak Tuhan, berarti percaya bahwa Ia datang di dalam daging, yaitu di dalam daging manusia. Dan teman-teman, semua kita yakin akan hal ini ya. Sister Joy juga pada minggu yang lalu ya, sedang membahas ini ya, bagaimana Ia datang di dalam daging manusia. Dan ini adalah pelajaran inti ya, pelajaran inti di dalam uh, Pekabaran 1888 ya. Dan semua kita menerima ini ya, bahwa Yesus itu telah datang ke dalam dunia, datang di dalam daging ya, sebagai daging manusia, dan dagingnya itu adalah daging sesudah kejatuhan ya. Kenapa daging itu harus sesudah kejatuhan? Supaya dia bisa mengalami maut, karena kalau dagingnya kudus, maka dia tidak akan pernah mengalami yang namanya maut ya. Namun teman-teman, ada konsep baru ya, yang Wagoner mau jelaskan dalam buku ini yang tidak dijelaskan dalam buku yang lain ya, bahwa apa artinya ya Ia datang di dalam daging ya, apa artinya percaya akan namanya ya, apa artinya percaya akan namanya? Itu adalah percaya bahwa Ia datang, percaya bahwa Ia adalah anak Tuhan, percaya bahwa Dia adalah anak Tuhan, dan dan untuk percaya bahwa Dia adalah anak Tuhan berarti percaya bahwa Ia datang di dalam daging, ya, yaitu di dalam daging manusia, manusia yang sama seperti kita ya, manusia yang dagingnya berdosa. Dan teman-teman, ini adalah konsep yang sama sekali baru dalam buku ini ya, yaitu daging kita. Jadi bukan cuma Yesus datang dulu sebagai manusia, tetapi saat ini ya. Ini penting sekali ya. Apa artinya percaya akan namanya? Ya, percaya akan namanya adalah percaya bahwa Ia adalah anak Tuhan. Untuk percaya bahwa Ia adalah anak Tuhan berarti percaya bahwa Ia datang dalam daging, yaitu dalam daging manusia, dan bukan cuma datang dalam daging sebagai manusia ya, tetapi dalam daging kita saat ini ya. Ini yang sama sekali baru ya dalam buku ini ya. Yang berbeda dalam buku-buku yang lain ya. Jadi apa artinya kita percaya akan nama Yesus? Percaya akan nama Yesus, kita percaya bahwa Dia telah datang sebagai manusia di dalam kondisi daging yang sama seperti kita, dan Dia juga datang saat ini di dalam daging kita. Nah, ini yang unik dalam buku ini ya. Karena namanya adalah Tuhan beserta kita, yaitu Immanuel ya. Kita tahu bersama, Tuhan beserta kita. Jadi Immanuel itu adalah bukan percaya bahwa Tuhan itu berada di samping kita ya. Tetapi Immanuel adalah kita percaya bahwa Tuhan itu datang sebagai manusia ya, dalam daging manusia yang sama seperti kita, daging yang berdosa, dan datang di dalam daging kita. Wah, ini luar biasa ini. Jadi, untuk percaya akan namanya berarti percaya bahwa Ia tinggal secara pribadi di dalam diri setiap manusia, di dalam semua manusia. Aduh, ini luar biasa. Jadi, untuk percaya akan namanya berarti percaya bahwa Ia tinggal secara pribadi di dalam diri manusia, di dalam semua manusia. Jadi, teman-teman, apa artinya percaya akan nama Tuhan? Nah, itu adalah bahwa
Ia tinggal itu adalah percaya bahwa ia tinggal secara pribadi di dalam diri setiap manusia, ya, di dalam semua manusia. Aduh, ini sama sekali satu konsep yang eh, tidak dijelaskan dalam buku yang lain ya, tetapi ini baru dijelaskan dalam buku ini. Dan eh, ini ini betul-betul ya tidak menjelaskan bahwa Yesus itu hanya tinggal kepada orang yang benar atau umatnya yang dia pilih ya, atau orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi percaya akan namanya itu berarti kita percaya bahwa ia tinggal secara pribadi di dalam setiap manusia, di dalam semua manusia. Nah, kenapa? Kenapa Yesus bisa tinggal di dalam diri semua manusia atau di dalam diri setiap manusia? Ini pelajaran ya tentang bagaimana Yesus mengambil daging manusia, daging jenis apa ya yang Yesus ambil untuk dia kenakan ya waktu dia datang di dunia. Ini yang memungkinkan kita bisa paham semua ini. Jadi implikasi ya dari pelajaran tentang bagaimana Yesus mengenakan kemanusiaannya, ini yang akan membuat kita pahami apa yang sedang Wagoner jelaskan ya. Jadi teman-teman, kita mungkin berpikir bahwa, oh Yesus itu bagaimana mungkin? Dia tinggal di dalam diri orang yang tidak percaya kepadanya. Bagaimana mungkin Yesus itu tinggal di dalam diri orang yang berdosa atau orang yang menghujat dirinya gitu. Teman-teman, dengan mempelajari apa yang Yesus alami di dalam kemanusiaannya, kita akan melihat kepastian bahwa itu sangat-sangat mungkin. Ya, kenapa? Karena di dalam kemanusiaan Kristus kita melihat bagaimana kemuliaan keilahian itu bisa menyatu di dalam daging yang berdosa. Jadi semenjak Yesus lahir, Yesus telah menyatu dengan keberdosaan manusia ya. Kemudian sampai dia di Getsemani ya, sampai di Getsemani dia dijadikan dosa. Jadi sekalipun Yesus tidak melakukan dosa dan Yesus tidak mengenal dosa ya, tetapi daging yang dia kenakan adalah daging yang berdosa. Dan teman-teman, ini yang memungkinkan Bapa bisa menimpakan dosa seluruh dunia kepada Yesus. Sekiranya Yesus itu benar, kudus, maka tidak mungkin Bapa mengenakan dosa ya kepada kepada Yesus atau dia menanggung dosa semua manusia ya di seluruh dunia ini ya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kebenaran tidak bisa tinggal dengan keberdosaan ya. Jadi konsekuensi dari hidup benar itu tidak mungkin menghasilkan maut, tetapi karena Yesus mengambil tubuh yang berdosa atau daging yang berdosa, maka Yesus mau tidak mau ya harus bisa menerima ya. Itu yang memungkinkan Yesus bisa menerima eh, dosa seluruh manusia ketika dia di Getsemani. Sekalipun Yesus tidak pernah melakukan dosa. Jadi teman-teman, sekalipun Yesus itu daging, dia tidak pernah melakukan dosa ya, dan tidak ada karnal main ya di dalam diri Kristus ya, di dalam pikiran Kristus. Jadi ini yang memungkinkan ya, Yesus yang tidak memiliki karnal main itu bisa mengalami maut ya demi kita semua ya manusia. Jadi teman-teman, apa yang dialami oleh Yesus di dalam kemanusiaannya akan menjelaskan sejauh mana implikasi atau aplikasi dari ia mengenakan kemanusiaan ya, ia mengenakan kemanusiaan yang waktu dia datang ke dunia ya. Jadi dengan mempelajari kemanusiaan Kristus, Wagoner di sini menyimpulkan bahwa ketika kita percaya bahwa Yesus mengenakan daging manusia yang sama seperti kita, itu yang memungkinkan dia juga ya bisa tinggal secara pribadi di dalam diri setiap manusia saat ini ya. Kapanpun itu dan bagaimanapun keadaannya. Jadi setiap manusia di dunia memiliki Kristus di dalam dirinya. Itu yang menahan ya penjahat paling kelas kakap itu tidak semau gue ya. Tidak semau gue melakukan kejahatannya. Itu yang menahan orang-orang untuk uh,
tidak sembarangan berbuat dosa ya. Sekiranya tidak ada Kristus, teman-teman, maka dunia ini telah menjadi, ya kita bisa bilang Sodom dan Gomora, ya, atau seperti di Revolusi Prancis ya, ketika Roh Kudus ditarik, maka yang terjadi adalah manusia itu menjadi jahatnya luar biasa ya. Tidak ada roh yang mengendalikan. Dan teman-teman, inilah berkat yang luar biasa ketika kita mempelajari mengenai bagaimana Kristus mungkin ya tinggal di dalam diri setiap manusia. Dan ini pelajaran mengenai iman Kristus ya. Kita sedang belajar mengenai iman Kristus. Jadi untuk percaya akan namanya berarti percaya bahwa ia tinggal secara pribadi di dalam diri setiap manusia. Jadi apa artinya ya percaya dalam namanya? Itu artinya kita percaya bahwa Yesus itu tinggal di dalam diri setiap manusia ya. Semua manusia. Kita tidak membuatnya demikian dengan mempercayai hal itu. Oh, ini luar biasa. Jadi kita tidak membuat hal itu ya. Kita tidak membuat demikian dengan mempercayai hal itu. Jadi kepercayaan kita bahwa Yesus tinggal bukan itu yang membuat Yesus tinggal ya. Itu sudah demikian, apakah kita percaya atau tidak? Aduh, teman-teman, ini luar biasa ya. Sekiranya ini dipahami dengan benar, maka teman-teman, ada iman yang sangat kuat ya. Iman yang sangat kuat bisa muncul dari penjelasan-penjelasan Wagoner ini. Apakah kita percaya atau tidak, kita hanyalah menerima kenyataan yang diungkapkan oleh semua sifatnya kepada kita. Aduh, luar biasa. Jadi tinggalnya Yesus di dalam diri manusia itu sangat tidak bergantung dengan kita. Inilah yang Sister Joy jelaskan ya mengenai enmity. Sekiranya Tuhan tidak mengintervensi, maka tidak ada manusia yang menginginkan Tuhan, teman-teman. Tidak ada manusia yang merindukan kebenaran. Ya, tidak ada manusia yang mau mempercayai Dia, tidak ada. Tetapi kenapa manusia itu ada rasa rindu terhadap kebenaran? Kenapa manusia ada merasa jenuh terhadap keberdosaan? Ya, merasa hampa dengan segala kejahatan yang dia buat. Kemudian mulai mau mencari yang namanya Tuhan. Teman-teman, inilah dia ya. Bagaimana Yesus telah ditanamkan ya di dalam diri manusia sejak Tuhan mengumumkan yang namanya aku akan mengadakan permusuhan ya. Aku akan mengadakan permusuhan dengan engkau ya. Dengan setan ya waktu di Taman Eden. Jadi teman-teman, ini tidak eh, ini terjadi bukan karena kepercayaan kita, tapi memang itu sudah demikian. Jadi bagaimana Yesus tinggal di dalam diri kita, itu sudah demikian. Tetapi ketika kita percaya, itu berarti ya kita percaya akan namanya. Dan itu berarti kita akan menerima kuasanya. Kemudian, hal itu mengikuti tentu saja bahwa percaya kepada Kristus, kita dibenarkan oleh iman Kristus. Ya, karena secara pribadi ia tinggal di dalam kita untuk mengerjakan imannya sendiri. Jadi teman-teman, bagaimana kita berhadapan dengan dosa? Bagaimana kita berhadapan dengan pergumulan kita? Ya, bagaimana kita berhadapan dengan tantangan-tantangan kita? Kalau dulu mungkin ya, eh, kita bergumul ya, kita kerahkan iman. Saya percaya kepada Tuhan. Teman-teman, dengan mempelajari pelajaran ini, ternyata ketika kita menyadari bahwa Yesus tinggal di dalam diri kita, kita hanya membiarkan Yesus yang telah menang. Dulu itu mengerjakan semua imannya di dalam diri kita. Dan ini yang saya katakan tadi ya, tadi malam ketika mempelajari ini, saya merasa haru dan sangat-sangat dikuatkan. Luar biasa bagaimana ketika pelajaran ini dilihat di dalam terang ya dari beberapa buku yang telah dituliskan, saya merasa aduh harunya luar biasa ya. Ada satu kegaguman ya terhadap bagaimana cara kerja Tuhan dalam menyelamatkan manusia
Aduh, ini luar biasa mudahnya, dan bagaimana Tuhan bisa membuktikan kekuatannya itu sangat-sangat simpel, sangat-sangat sederhana. Jadi teman-teman, ketika berhadapan dengan dosa atau pencobaan, kita tidak harus menggunakan iman kita gitu. Tetapi dengan menyadari Kristus ya, yang tinggal di dalam diri kita, biarkan Dia yang menghadapinya. Setiap dosa, setiap pergumulan, setiap tantangan dan pencobaan, biarkan Kristus yang diam di dalam diri kita, itu yang menghadapinya. Dan Dia telah membuktikan oleh imannya, Dia telah mengalahkan semua yang kita hadapi. Apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita, Yesus yang diam di dalam diri kita telah membuktikan apapun yang kita hadapi, Dia telah taklukkan. Inilah iman Kristus ya. Dengan mempercayai bahwa hidupnya itu ada di dalam diri kita, Dia tinggal di dalam diri kita, kita hanya membiarkan Dia mengerjakan imannya untuk menaklukkan segala yang menjadi tantangan dan pencobaan kita. Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Ini luar biasa. Segala kuasa di langit dan di bumi ada di dalam tangannya. Dan dengan menyadari hal ini, kita hanya membiarkan Dia mengerjakan kuasanya sendiri dengan caranya sendiri. Tuhan melakukan dengan berkelimpahan oleh kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, kehidupan yang menang, kehidupan yang ajaib itu bukan satu misteri yang jauh, yang dalam. Tetapi dengan mempelajari mengenai iman Kristus ini, kita menemukan rahasia bagaimana kita mengalami semua itu. Kita mengetahui rahasia bagaimana doa iman dari Elia ya, yang menghentikan hujan dan menurunkan hujan. Dari rasul-rasul, dari nabi-nabi, bagaimana keajaiban-keajaiban itu terjadi adalah iman yang sama yang dimiliki oleh mereka, adalah iman yang sama yang sedang dijelaskan kepada kita ya saat ini. Itu adalah iman Kristus. Jadi teman-teman, ini satu hal yang luar biasa ya. Berkat yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan mengenai bagaimana kita mengalami iman Kristus ya. Satu berkat istimewa kepada kita semua. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau menambahkan atau menanggapi, dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, puji Tuhan atas pelajarannya ini. Jadi semakin orang ulang-ulang belajar, semakin dia punya pengertian lebih dalam lagi ya. Karena waktu orang percaya belajar pertama kali, mungkin ada banyak hal-hal yang belum terlalu dimengerti gitu. Tapi setelah lebih mempelajari, lebih mengerti akan pelajaran mengenai imannya Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus bekerja. Jadi ini lagi belajar mengenai imannya Kristus. Nah, kenapa kita harus mengerti mengenai human nature-nya Tuhan Yesus atau Yesus datang di dalam daging? Karena kita harus membedakan ya akan pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita dengan doktrin Katolik. Dan ini sangat penting sekali untuk menerima imannya Yesus, karena di dalam pelajaran pekabaran malaikat ketiga yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Yesus datang di dalam daging kita, sinful flesh, yang berdosa. Kenapa? Karena itu mau diajarkan bahwa Yesus itu tinggal di dalam semua manusia yang berdosa. Untuk apa? Untuk mengerjakan imannya di dalam kita. Nah, secara tidak langsung, dan ini juga menjadi pertentangan dulu ya yang ada di grup kita, yang mana kalau kita manusia berdosa, Tuhan tidak bisa tinggal dalam orang yang berdosa, karena satu kebenaran tidak bisa bersatu dengan ketidakbenaran, atau yang suci tidak bisa bersatu dengan suci. Nah, sedangkan di dalam pelajaran ini untuk menerima imannya Yesus, kita harus percaya bahwa Yesus itu tinggal di dalam manusia yang berdosa gitu.
Jadi kalau kita nggak percaya mengenai Yesus tinggal di dalam diri kita yang berdosa, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa berpaling dari ketidakberdosaan kita kepada jalan kebenaran atau menjadi suci gitu. Nah, kalau kita sudah mempercayai konsep itu, Yesus tidak bersama-sama dengan orang berdosa, kita itu akan sama dengan orang-orang Galatia yang sudah menerima Injil palsu, yang mana mereka harus disunat untuk selamat. Sedangkan dalam konsep ini bahwa keselamatan itu hanya berada di dalam Yesus. Nah, kalau kita memisahkan Yesus dengan diri kita dan kita bilang kita harus suci dulu, baru Yesus tinggal, berarti harus ada perbuatan-perbuatan manusia untuk menjadi suci tanpa Yesus untuk diselamatkan. Dan itulah sunat dalam bentuk sekarang ya teman. Jadi kita mulai bisa lihat secara jelas apa itu sunat-sunat di zaman kita yang lagi dibikin. Ini kan isunya atau masalah di buku Galatia kan mengenai sunat dengan tidak bersunat gitu. Itu dia punya permasalahan dan kita harus bawa di dalam zaman kita sekarang gitu. Jadi dalam bentuk apapun yang kita pelajari bahwa apapun perbuatan manusia untuk menjadikan diri mereka suci, menjadikan diri benar, tanpa ada Kristus atau Kristus harus terpisah karena kita manusia berdosa tidak bisa. Yesus tidak bisa tinggal dalam orang berdosa. Itulah bentuk sunat yang mana keselamatan itu harus diperoleh. Walaupun mereka bilang ya, oh itu adalah kuasa Tuhan, tapi dengan memiliki doktrin bahwa Yesus berpisah dengan kita sebagai orang berdosa, itu teman-teman secara tidak langsung akan jatuh kepada bentuk di mana kita harus diselamatkan harus dengan sunat, karena sunat itu adalah semua usaha-usaha manusia yang harus dilakukan untuk selamat tanpa ada kehadiran Kristus. Dan teman-teman, kita mau kasih connect karena kita minggu ini lagi dengar audio A.T. Jones yang di dalam Pekabaran Malaikat Ketiga 1893 yang dulu kita pernah belajar. Itu teman-teman satu kali kelak orang yang memiliki doktrin seperti itu, mereka akan menerima undang-undang hari Minggu. Kenapa? Karena hari Sabat adalah tanda bahwa Tuhan yang menyucikan kita, bukan dari usaha kita. Itu yang A.T. Jones bilang, yang berbicara mengenai Sabat. Jadi ada orang yang memelihara hari Sabat, ada orang yang memelihara hari Sabtu, ada orang yang memelihara hari Minggu. Jadi A.T. Jones bilang banyak orang Advent memelihara hari Sabtu bukan hari Sabat. Kenapa? Karena mereka mau menjadikan diri mereka suci tanpa Yesus. Itulah yang terjadi di grup kita yang menjadi pertentangan besar, yang mana teman kita menganjurkan Yesus itu terpisah dengan kita kalau kita berdosa. Sedangkan dalam buku Pekabaran Malaikat Ketiga sendiri selalu diulang-ulang Yesus tinggal dalam manusia berdosa untuk melakukan semua usaha-usaha yang kita manusia tidak bisa lakukan, teman-teman. Dan itulah yang baru belajar bahwa imannya Yesus harus bekerja di kita gitu. Kuasa Tuhan harus bekerja di kita untuk menjadikan kita suci, menjadikan kita benar, dan semuanya itu adalah dari Kristus. Nggak ada dari kita sama sekali, teman-teman. Nggak ada. Dan kita harus, yang kita lakukan adalah kita menerima, mempercayai, dan kuasa itu akan bekerja di dalam kita gitu. Nah, satu hal yang sangat luar biasa yang kita bisa lihat bagaimana doktrin Katolik yang setan tanamkan carnal mind dengan the mind of God adalah dalam doktrin Katolik ini A.T. Jones bilang ya, bukan dari saya. Kita lupa dari buku mana, Third Angel's Message atau Christian Consecrated Way to Christian Perfection, yang dia bilang adalah doktrin Katolik yang setan kasih adalah untuk manusia itu mempunyai satu pemikiran bahwa Yesus itu jauh dari kita. Contoh, kita berdosa, Yesus terpisah. Kita bikin ini, Yesus jadi usaha ada doktrinnya itu memisahkan manusia dengan Tuhan sejauh mungkin gitu. Sedangkan Pekabaran Malaikat Ketiga, doktrin Advent yang Tuhan berikan kepada kita adalah menyatakan bahwa Yesus itu dekat dengan kita, di dalam kita mengerjakan keselamatannya di dalam kita. Doktrin Katolik akan menjauhkan Yesus dan ujung-ujungnya adalah harus ada
ada usaha-usaha kita untuk mengembalikan Yesus kepada kita. Seperti itu. Dan itu kan dari agama kekafiran ya, saya harus begini-begini supaya Yesus kembali. Dan itulah yang usaha-usaha saya yang lakukan untuk Yesus kembali ke kita. Itu bentuk sunnah, teman-teman. Akhirnya ujung-ujungnya adalah apa? Gereja murtad, Tuhan sudah tinggalkan, harus keluar dari gereja, aduh, dan segala macam yang terjadi itu hanya berdasarkan dalam satu doktrin yang mana Yesus itu jauh dari kita kalau kita berdosa. Yesus hanya akan datang kalau kita sudah sempurna atau suci. Oke, itu Bing yang kita bisa tambahkan. Thank you. Ya, terima kasih Sister Joy. Jadi betul sekali ya, ini pelajaran mengenai berdiamnya Kristus di dalam diri manusia. Ini menjadi pelajaran dasar dari Gereja Katolik dan Pekabaran 1888 ya. Jadi kalau Gereja Katolik itu tidak percaya bahwa Yesus itu bisa diam di dalam tubuh yang berdosa. Makanya Gereja Katolik percaya tubuh Yesus itu adalah tubuh yang kudus. Dan dari kepercayaan terhadap tubuh kudus ini muncullah yang namanya kepercayaan kepada Maria sebagai perawan suci. Jadi kalau tubuh Yesus adalah suci, pasti Maria adalah kudus juga. Dan dari konsep perawan Maria perawan suci ini muncullah yang namanya the Holy Quartet ya, atau Maria itu tidak mati, tetapi Maria itu masih di surga dan dia hidup sebagai bagian dari kealahan. Dan semua doktrin Katolik itu dasarnya dari bagaimana mereka memahami Tuhan itu tidak bisa diam dekat dengan manusia yang berdosa. Tetapi Pekabaran 1888 itu menjelaskan berbeda dan bertolak belakang. Pekabaran 1888 menjelaskan siapapun manusia, Tuhan bisa hadir. Dan di dalam kehadirannya itu, dia mengerjakan semua yang baik. Dan bagi kita yang tahu bagaimana dia diam, itu menjadi kekuatan yang khusus buat kita ya. Dan kita yang percaya bahwa dia yang diam adalah dia yang berkuasa atas segala sesuatu dan telah membuktikan menang terhadap segala sesuatu dan membiarkan kuasanya bekerja di dalam diri kita. Itulah iman Kristus. Jadi teman-teman, iman Kristus itu simple dan sangat sederhana ya. Oke, ada Brother Eric. Silakan Brother Eric. Oke, baik Bing, terima kasih untuk kesempatan. Ya, selamat Bakudapa untuk teman-teman semua kembali di media Zoom ini, di mana kita boleh pelajari akan pekabaran malaikat yang ketiga. Oke, jadi iman Kristus itu adalah jawaban ya, jawaban bagi dua keadaan terhadap pengakuan di mana hukum itu bisa dan tidak bisa dipenuhi ya, atau digenapi di dalam terampai kehidupan. Yang pertama dari ajaran pembenaran oleh iman ya, versi Calvin, bahwa orang kemauan kehendak itu so hancur, kemudian kita lagi tidak punya pilihan, kemudian pada akhirnya itu menyatakan bahwa hukum itu tidak lagi bisa dilakukan dan bahkan hukum diabaikan ya, dengan ajaran pembenaran oleh iman versi Calvin yang kemudian dipegang oleh gereja-gereja aliran full gospel ya saat ini, seperti itu. Dan juga ini adalah jawaban bagi mereka yang menganut kepercayaan bahwa hukum itu harus diupayakan ya, dengan upaya kemanusiaan. Nah, itu juga adalah kutub yang satu kutub utara, satu kutub selatan untuk dua keadaan di mana hukum tak bisa digenapi. Dan memang itu menjadi kesukaan dari kuasa kegelapan ya, dari Lucifer sendiri, karena dari awal kan dia menuduh bahwa Tuhan memberikan hukum dengan tidak adil, kemudian dengan tidak kasih, yang tidak bisa dituruti oleh makhluk ciptaannya termasuk manusia. Dan Yesus memberikan memberikan jawaban seperti itu ya, bahwa ternyata hukum itu bisa dituruti, hukum itu bisa digenapi di dalam kemanusiaan. Kemanusiaan Yesus yang mengambil kemanusiaan Adam yang telah jatuh ya, bahkan kemanusiaan yang telah mengambil kemanusiaan yang 4.000 tahun telah merosot ya, kalau menjelaskan tentang hal itu. Dan ketika orang menerima akan iman Yesus ini, sekali lagi ya, ini adalah jawaban bagaimana hukum itu digenapi di dalam kita.
hukum itu digenapi di dalam kita oleh iman Yesus. Ada satu ayat yang menjelaskan akan hal ini yang sepertinya dikaburkan oleh terjemahan ya, terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan dari lain. Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Ayat itu mengatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus ya, memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Sebenarnya ayat ini terjemahannya tidak seperti itu ya, dalam bahasa aslinya tidak ada kata penghubung di sana. Dan seharusnya ayat itu terjemahnya seperti ini. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus memelihara hukum Allah ya dalam iman Yesus. Seperti itu ya. Jadi sepertinya ayat ini menjelaskan kekuatan iman Yesus itu yang sanggup menggenapi hukum di dalam kita, yang tidak bisa kita lakukan dengan kemanusiaan kita. Seperti itu ya. Ataupun yang tidak bisa dilakukan dengan cara yang lainnya selain dari iman Yesus itu sendiri. Nah, bagaimana itu bisa digenapi? Bagaimana iman Yesus itu bisa dimiliki ya? Ada bagian yang lain yang mana Wajoner menjelaskan tentang hal itu. Bahwa salib Kristus menopang akan kehidupan kita. Apa dia bukti? Buktinya adalah nafas kehidupan ya, yang kita nikmati sampai saat ini. Itu bukti. Bukti yang sangat konkret, yang sangat faktual bahwa salib Kristus menopang tempat kehidupan. Sebab kalau tidak ada salib Kristus, tidak ada ya kehidupan, tidak ada nafas kehidupan itu sendiri. Dan di dalam salib Kristus itulah iman Yesus itu pun bersamaan ya, yang kita miliki. Topangan salib Kristus dan iman Yesus itu kita miliki secara bersamaan. Seperti itu. Dan kalau misalnya apakah kita memiliki iman Yesus, ya itu bukti kehidupan yang sesungguhnya kita miliki. Yang Wajoner katakan kita hanya bisa menyadari dan mengakui akan fakta itu. Ketika kita melihat ya bahwa fakta itu menjelaskan tentang adanya iman Yesus di dalam diri kita ya, dan kemudian iman Yesus itulah yang sanggup menyelesaikan masalah bagaimana hukum itu digenapi di dalam kita, itu ketika kita menyadari dan mengakui sesederhana itulah iman Yesus itu kita miliki ya, dan bekerja di dalam kita. Ingat, sebelum kita berbuat apa-apa ya, sebelum kita bikin, kalau misalnya ada presentasi 1 sampai 10, kalaupun ada tangga yang menaiki itu, kita belum ada di mana-mana, saudara-saudara. Kita telah menerima akan hal itu. Dan ketika kita menerima akan hal iman Yesus itu, bagaimana hukum itu digenapi 1 sampai 10 itu, kita langsung loncat ke 10. Kita langsung loncat ke 10. Semuanya telah digenapi dalam kita dengan kita memiliki imannya Yesus. Atau dengan kita, bahasa yang lain yang telah digunakan tadi oleh Joy, juga disinggung tadi oleh Ebing, dengan hadirnya Yesus ya. Dan fakta memang Yesus hadir, saudara-saudara. Nafas kehidupan yang kita miliki itu bukti bahwa hadirnya Yesus dalam diri kita. So, untuk semua manusia, siapapun dia ya, seberdosa apapun dia ya. Kalau mau dihitung DP berdosa 1 sampai 10, mungkin kalau 10 itu puncak orang paling berdosa itu, ya di dalam keadaan puncak berdosa itu Yesus ada di sana. Buktinya nafas kehidupan. Dan dengan itulah menyatakan bahwa iman itu menjadi bagian kita. Kita hanya menyadari dan mengakui terhadap fakta itu ya, bahwa itu menjadi bagian kita. Dan ketika kita menyadari akan hal itu, ini adalah satu pekabaran yang memberikan kekuatan, pekabaran yang memberikan kelegaan, pekabaran yang memberikan damai sejahtera bagi kita, bahwa sesungguhnya Tuhan telah menyelesaikan ya, bagaimana sesungguhnya kita bisa menggenapi tuntutan hukum di dalam kita melalui imannya. Dan apa yang mendasari imannya? Saudara-saudara, ini luar biasa, sau yang kokoh, sau yang kuat. Yang mendasari imannya yang pertama adalah kebenarannya, saudara-saudara. Waktu Yesus hidup di dunia ini, dia hidup sebagai manusia dan dia tidak pernah berdosa, dan itulah kebenaran yang dia karuniakan bersamaan dengan imannya. Itu kita miliki, saudara-saudara. Dan ketika kita memiliki kebenarannya oleh imannya, hukum itu telah digenapi, saudara-saudara. Hukum itu telah digenapi, dan itu yang dimiliki oleh si pencuri itu. Dia memiliki jaminan di dalam kebenaran Yesus, dan pada akhirnya dia memiliki jaminan kepastian keselamatan di injury time ya. Walaupun dia belum berbuat apa-apa, karena Yesus telah menjamin itu oleh kebenarannya sendiri. Kemudian iman Yesus itu didasari atas darahnya sendiri. Jadi ketika kita memiliki imannya, kita juga memiliki darahnya, dan darahnya telah membasuh dosa kita. Selesai. Dan sesederhana itu, saudara-saudara. Kita tidak perlu ya, kalau kita bisa mengilustrasikan, misalnya contoh Brother Ebing datang ke Tondano ya, dan untuk memiliki imannya Yesus dan memiliki kebenaran serta darahnya Yesus, Saudara Ebing harus
berenang, mengitari Danau Tondano itu dalam satu hari 10 kali untuk menerima itu. Tidak seperti itu ya. Atau sebagaimana yang dilakukan oleh Luther, dia harus menaiki tangga dengan lututnya sehingga dia boleh dibenarkan di dalam kebenaran dan darah Kristus. Tidak seperti itu. Ketika kita menyadari dan mengakui fakta kehidupan kita miliki itu, di sana juga ada salib Kristus yang menopang, di sana juga ada iman Yesus yang menopang, maka itu telah menjadi bagian kita, saudara. Dan ini akan menguatkan kita, senantiasa menguatkan kita untuk semua hal yang Tuhan kehendaki dinyatakan dalam kehidupan kita. Menghasilkan buah roh, menurut, dan apalagi yang Tuhan kehendaki, itu akan dihasilkan, saudara-saudara. Dan memang kita akan melihat ya, pada kenyataan kita akan melihat keberdosaan kita, dan kita akan melihat iman Yesus itu sendiri. Dan ini adalah satu penghiburan, ini adalah satu kekuatan bahwa kita memiliki pengharapan. Ya, untuk kita bagaimana hukum itu bisa digenapi dalam kita. Dan dasar yang ketiga adalah iman Yesus itu didasarkan pada apa yang Yesus lakukan sebagai imam besar. Dia sementara mengantarai kita. Dan ini semua menjadi bagian kita, saudara-saudara. Bahkan sebelum kita percaya, ini kita bisa mengatakan seperti itu. Bahkan sebelum kita percaya, ini sebenarnya telah menjadi bagian semua manusia. Itulah fungsi Injil ya. Ketika Injil membuka akan kebenaran tentang kehidupan Yesus dan iman Yesus yang ada di dalam diri kita, maka di sanalah keselamatan ya. Dan sekali lagi, nubuatan Wahyu 18 ayat 1 itu akan digenapi dan dunia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan ini telah menjadi bagian kita, saudara-saudara. Ketika kita mempelajari pekabaran malaikat yang ketiga, sesungguhnya ini menjadi bagian kita. Dan kerinduan Tuhan ini telah, selalu bahasanya seperti itu ya, ini boleh telah menjadi bagian kita. Dan ini yang akan terus menguatkan kita untuk kita hidup, untuk senantiasa kita boleh menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan ya, untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman, dan mungkin ini yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Brother Eric. Jadi betul sekali ya teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menambahkannya. Jadi teman-teman, apa yang sedang kita pelajari adalah bagaimana kita mengalami yang namanya iman Kristus. Nah, iman Kristus ini adalah kemarin ya, minggu yang lalu kita telah pelajari adalah iman yang telah mengalahkan dunia. Iman yang telah dibuktikan menaklukkan segala perkara ya. Dan iman Yesus ini adalah iman yang dia mau, dia rindu karuniakan kepada kita. Dan saat ini ya kita sedang belajar bagaimana mengalami yang namanya iman Kristus. Teman-teman, bagaimana kita mengalami iman yang menaklukkan dunia ya? Iman yang menaklukkan semua tantangan kita adalah ini sangat sederhana ya, dengan menyadari bahwa dia telah datang di dalam daging ya, sebagai manusia dan datang di dalam daging kita. Ya, itu yang tadi Brother Eric sempat singgung ya, dengan fakta salib Kristus. Dan memang teman-teman, iman Yesus ini akan semakin jelas di dalam pelajarannya, di dalam buku ini, ketika kita belajar tentang salib Kristus itu lebih jelas lagi. Dan di sini ya, kita belajar bagaimana kita mengalami ya, ketika kita menyadari bahwa dia telah datang di dalam diri kita, ya, dan dia ini adalah penakluk segala sesuatu. Ya, kuasanya telah diberikan, kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepada kita ya, dan kuasa yang sama ya yang akan menaklukkan semua yang sedang kita hadapi ya, ataupun yang akan kita hadapi. Kita hanya membiarkan dia ya, kita hanya membiarkan dia mengerjakan kuasanya sendiri, dan itulah iman Kristus ya. Aduh, ini luar biasa teman-teman. Jadi sekali lagi ya, pada pelajaran ini kita belajar bagaimana mengalami iman Yesus, dan tadi sempat disinggung juga ya, bagaimana kita telah belajar ya, kontras atau perbandingan dengan iman Katolik. Iman Katolik dasarnya adalah bagaimana Tuhan itu begitu jauh dengan manusia ya. Ini dasar dari iman Katolik ya, bahwa Tuhan itu tidak bisa datang dekat dengan manusia. Tetapi dasar dari pembelajaran iman Kristus dari Pekabaran 1888, itu iman Yesus justru muncul karena kita tahu satu fakta bahwa Yesus telah tinggal di dalam diri setiap manusia. Apapun keadaannya, bagaimanapun ya keberdosaannya, Yesus bisa diam di dalam diri manusia. Itulah yang menjadi dasar dari pelajaran mengenai iman Kristus.
Jadi ini kontra sekali ya dengan pelajaran mengenai iman Katolik. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan lanjut dalam subtopik Kristus bukanlah pelayan dosa. Yesus Kristus adalah yang kudus dan yang benar. Ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Ya. Ini teman-teman, ketika tadi kita belajar Yesus diam di dalam diri setiap manusia, sekarang kita belajar mengenai keberdosaan yang ada di dalam diri manusia. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah yang kudus dan yang benar. Ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Ya. Jadi di dalam Yesus tidak ada dosa ya. Ia bukan saja tidak berbuat dosa, tetapi ia tidak mengenal dosa. Aduh, luar biasa ini. Jadi, tidak mungkin ada dosa yang berasal daripadanya. Ia tidak memberi dosa. Jadi, teman-teman, sekali lagi ya, kita belajar mengenai Yesus yang diam di dalam diri manusia ya. Dan kita mungkin bertanya, kalau Yesus diam di dalam diri manusia, kenapa manusia berdosa gitu? Ini Wagoner jelaskan ya. Yesus itu kudus, ya, dia tidak berbuat dosa dan tidak mengenal dosa ya. Jadi tidak mungkin ada dosa yang berasal daripadanya. Ia tidak memberi dosa. Di dalam sungai kehidupan yang mengalir dari hati Kristus melalui lambungnya yang terluka tidak ada kenajisan. Itu adalah air kehidupan dan sungai yang suci jernih seperti kristal. Ia bukanlah pelayan dosa, dan yang berarti ia tidak melayani dosa di dalam siapapun. Jika di dalam setiap orang yang telah mencari, dan bukan saja mencari, tetapi memperoleh kebenaran melalui Kristus, kemudian didapati dosa. Jadi teman-teman, kita telah belajar ya, bahwa Yesus itu diam di dalam diri manusia. Dan sekarang Bapak katakan, jika di dalam setiap orang yang telah mencari, atau siapapun dia, ya, apakah yang sedang mencari atau yang tidak mencari, atau bahkan orang yang sudah memperoleh kebenaran, yang telah mendapatkan ya kebenaran melalui Kristus, kemudian didapati dosa. Ini teman-teman ya. Apa yang menyebabkan itu? Itu disebabkan ya orang itu telah membendung sungai itu dan membiarkan aliran airnya berhenti. Ini penjelasan Wagoner ya. Firman itu tidak diberi kebebasan supaya dapat dipermuliakan, dan di mana firman tidak melakukan kegiatan, di situ ada kematian. Ya. Dan di bagian yang lain ya, di bagian yang lain Wagoner menjelaskan ini sama saja dengan menindas Kristus yang diam di dalam diri kita. Atau kalau bahasa Roh Nubuat, kita menyelipkan Yesus di dalam diri kita ketika kita berdosa. Dan dalam hal ini, tidak seorang pun yang dapat dipersalahkan kecuali orang itu sendiri. Jadi yang bertanggung jawab kalau ada didapati dosa di dalam diri seseorang, ya, sekalipun Yesus tinggal di dalam diri orang itu, yaitu ya itu karena orang itu sendiri ya. Jangan ada orang yang mengaku Kristen yang dengan mempertimbangkan ketidaksempurnaannya sendiri mengatakan bahwa tidaklah mungkin bagi seorang Kristen untuk hidup tanpa dosa. Tidak mungkin bagi seorang Kristen sejati yang memiliki iman penuh untuk menjalani kehidupan jenis lain apapun. Jadi, teman-teman, jangan ada orang yang mengaku Kristen dengan mempertimbangkan ketidaksempurnaannya sendiri, mengatakan bahwa tidak mungkin bagi seorang Kristen itu hidup tanpa dosa. Ya, ini Wagoner katakan tidak mungkin bagi seorang Kristen sejati yang memiliki iman penuh untuk menjalani kehidupan jenis lain apapun. Ya, ini satu hal yang tidak mungkin terjadi, bahwa ketika kita betul-betul memiliki iman yang penuh, kita menjadi hidup di dalam dosa. Ini tidak mungkin, teman-teman. Ya. Jadi yang membuat kita itu jatuh di dalam keberdosaan itu karena kita tidak membiarkan Kristus bekerja di dalam diri kita, atau membiarkan Kristus mengerjakan imannya di dalam diri kita.
Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi, dan setiap benih ilahi dan setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Tuhan. Ya, itulah sebabnya tinggallah di dalam Tuhan. Nah, ini teman-teman, ini kata tidak dapat berbuat dosa. Ini bukan tidak dapat berbuat dosa ya, tetapi ini terjemahannya agak keliru ya. Ini kalau kita belajar bahasa asli, ini terjemahannya adalah kita tidak lagi berkuasa ya, tidak lagi berkuasa untuk berbuat dosa. Jadi karena kita tahu bersama ya, setiap orang yang dilahirkan kembali, Paulus masih berdosa ya, Petrus juga masih berdosa ya, masih bisa dapat berdosa. Tetapi ketika mereka dibenarkan, mereka seperti tidak ada kekuatan untuk melakukan dosa, tidak berkuasa ya di dalam diri mereka untuk memerintah mereka melakukan tindakan-tindakan berdosa ya. Kenapa? Karena ada kebenaran atau mereka telah dilahirkan kembali di dalam kebenaran. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau menambahkan? Iya, Bing, mau tambahkan. Ya, silakan Joy. Jadi dengan mempelajari ini kita lihat bahwa karena kan Kristus tinggal di dalam setiap orang berdosa dan kuasanya atau imannya sendiri yang mengerjakan di dalam kita. Nah, jadi di sini dikatakan kenapa kita berdosa, karena kita ya yang harus dipersalahkan. Maksudnya karena kita punya pilihan sendiri yang tidak memberikan firman itu kebebasan untuk bekerja di kita atau tidak membiarkan Kristus bekerja di dalam kita. Ya kan seperti itu ya, dia punya dia punya konsep, dibilang firman itu tidak diberi kebebasan dan kita seperti membendung sungai itu atau tidak membiarkan Kristus bekerja di dalam kita, itulah yang menyebabkan kita berdosa walaupun kita sudah mempunyai banyak pengetahuan, tetapi kenapa dosa itu ada? Yaitu kita tidak membiarkan imannya Yesus itu bekerja di dalam kita atau kita tidak dilahirkan kembali ya, yang sama di sini kita dilahirkan kembali oleh Tuhan, atau untuk manusia bisa dilahirkan kembali kita itu harus mati dulu, atau supaya kita bisa tidak berdosa itu kanaman itu harus dihancurkan ya, kita harus mati dalam keberdosaan kita dalam diri atau self atau kanaman. Kemudian kita dilahirkan kembali, yaitu kehidupan Kristus, imannya Kristus, pikirannya Kristus yang menguasai diri kita. Dan kenapa kita berdosa? Yaitu ya, karena kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak membiarkan Tuhan bekerja di kita. Dan yang tadi Ebing bilang itu, yang ada di buku di sini juga, yang kita menginjak-injak Tuhan Yesus ya. Nah, kenapa kita mau mengatakan ini? Karena saya punya pengalaman pribadi. Ini ya, kita punya pengalaman pribadi, kita nggak tahu teman-teman punya pengalaman apa. Jadi saya dulu kan yang mana dalam kita punya kehidupan itu, perjalanan kerohanian itu, akhirnya terjebak dalam satu kondisi yang mana kita mempersalahkan gereja dan kita bilang, oh kita itu misalnya kita berdosa atau kita begini itu karena kita berada dalam lingkungan gereja yang orang-orangnya penuh dengan orang-orang penuh dosa seperti itu. Jadi supaya saya tetap suci, saya harus keluar dari lingkungan gereja yang dimana lingkungan gereja itu orang-orang yang berdosa lah seperti itu. Kalau kita mengerti pekabaran malaikat ketiga, teman-teman, kalau kita berdosa itu salah kita sendiri. Kita nggak bisa, karena suami saya, istri saya punya anak, saya punya gereja, saya punya pendeta, ketua jemaat, kita nggak bisa persalahkan orang lain. Kenapa saya berdosa? Yang saya sendiri yang tidak membiarkan Tuhan bekerja. Kalau kita mau mempersalahkan orang lain,
kita lihat contohnya Tuhan Yesus ya, apakah dia kenapa dia tidak berdosa? Yaitu dia tetap selalu bergantung kepada Tuhan. Dia membiarkan Tuhan bekerja di dalam dirinya ya, seperti itu. Jadi untuk keberdosaan kita ini, kita tidak bisa mempersalahkan orang lain atas saya punya berdosa. Tapi kita lihat ya, kalau kita tinggal di kota, memang pengaruhnya di situ sangat sangat kuat untuk kejahatan dibandingkan dengan di desa. Tapi pada prinsipnya pun, pada prinsip yang sebenarnya pun, saya punya dosa, itu karena saya sendiri. Kita nggak bisa mempersalahkan orang lain ya, atau akhirnya mempersalahkan sebuah institusi, organisasi, atau gereja yang mana gara-gara mereka kita berjatuh dalam dosa, jadi kita harus keluar. Padahal dosa itu di mana? Di dalam diri kita sendiri gitu, bukan di dalam lingkungan kita. Dan kemudian gara-gara si A atau si B berbuat dosa, kemudian kita bilang, oh gara-gara dia kita berdosa. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi dengan pelajaran ini memberikan kita satu kebenaran sendiri bahwa apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa mempersalahkan orang lain. Kalau kita masih mempersalahkan orang lain, kita harus lihat kembali ke Taman Eden yang mana waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akibatnya adalah Adam mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ular, dan akhirnya ujung-ujungnya siapa? Maunya mempersalahkan Tuhan. Oh, siapa suruh Tuhan ciptakan ular? Siapa suruh? Jadi akhirnya ujung-ujungnya Tuhan yang salah, seperti itu. Tapi dengan pekabaran ini mengatakan bahwa saya yang salah. Kalau saya masih begini, saya bukan orang lain, seperti itu. Keselamatan saya, pilihan semua apa yang kita lakukan itu dari saya, bukan dari mempersalahkan orang lain, karena sifat mempersalahkan orang lain itu akibat dosa ya teman-teman, yang sudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mempersalahkan satu sama yang lain. Ya, oke, thank you Bing, itu aja yang bisa ditambahkan. Ya, baik. Terima kasih Joy. Jadi betul sekali ya. Jadi dari dalam pelajaran Pekabaran 1888 kita belajar bahwa keberdosaan itu adalah tanggung jawab kita. Kita tidak bisa mempersalahkan orang lain ya. Dan kalau kita jadi mempersalahkan orang lain karena keberdosaan kita, ya kita mengulangi cerita yang sama ya. Cerita yang sama yang ada di Taman Eden. Dan sebenarnya kalau kita mau terus-menerus ya, kita pada akhirnya akan menyalahkan Tuhan karena keberdosaan kita. Nah, teman-teman, ini ada Brother Eric, ada tanda angkat tangan. Tapi kalau bisa Brother Eric mengingat waktu, kalau bisa poinnya saja ya, poinnya saja. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Bing. Jadi ini mengenai ketika kita tidak lagi dapat berdosa ya. Kemudian mengenai kita berada di dalam keadaan sinless atau tanpa dosa. Saudara-saudara, ini yang menjadi salah satu rahasia ya yang kemudian dimunculkan lewat pekabaran malaikat yang ketiga ini. Rahasia itu adalah bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa di dalam diri kita, ya. Dan ketika Yesus dalam kehidupannya ya sebagai manusia, dia hidup dalam kebenaran, dia hidup sempurna, sinless, tanpa dosa ya. Kemudian ketika dia mengorbankan dirinya, darahnya, kemudian itu membasuh dosa, dan kemudian pekerjaan pengantaraannya yang menjaga kebenarannya dan darahnya yang telah membasuh dan membenarkan manusia ya. Dan ini saudara-saudara, ini yang kita juga melihat ya, apa yang kita lihat, apa yang kita alami juga dalam kitab diri ya. Ini menjelaskan bahwa sesungguhnya bagaimana kita tidak lagi dikuasai dosa itu berada di dalam keadaan yang dijelaskan di dalam Roma 6 ayat 14. Di sana dikatakan bahwa kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat ya, tapi kamu berada di bawah kasih karunia. Nah, bagaimana kita berada di bawah hukum Taurat dan bagaimana kita berada di bawah kasih karunia? Dan ini dijelaskan ya, dan ini dijelaskan dengan penjelasan dari sehubungan dengan iman Yesus itu sendiri ya. Saudara-saudara,
ketika kita memiliki iman Yesus atau kita mengakui iman Yesus itu, maka kita berada di bawah kasih karunia. Dan di bawah kasih karunia kita berada dalam keadaan sinless ya. Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang muluk-muluk ya. Kita berada di bawah keadaan sinless ketika kita berada di bawah kasih karunia. Kenapa? Karena kebenaran Yesus yang sinless itu, yang sempurna itu telah dihisapkan, telah menjadi bahagian kita, telah dikaruniakan, telah membungkus keberdosaan kita. Dan ini kita menyadari dan mengakui ya, dengan menyadari dan mengakui imannya Yesus itu yang bekerja dalam diri kita, itu yang kita terima, saudara-saudara. Apa yang nantinya kita akan miliki di akhir, ya, ini yang di akhir ya, yang kita akan miliki di akhir itu keadaan sinless sempurna, itu telah Tuhan berikan ya kepada kita lewat kebenarannya, lewat darahnya, dan itu dijaga, dijamin oleh pekerjaan pengantarannya. Jadi tidak ada yang akan bilang begini, oh kita kok berdosa, kita belum cukup ya, kita belum bisa untuk menggenapi sepenuhnya. Tidak ada yang dapat mengatakan seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Wajoner tadi ya, kalau kita percaya kepada Yesus ya, kita memiliki imannya Yesus ya, oleh fakta-fakta kebenaran Yesus itu sendiri, maka kita berada di dalam keadaan sinless, saudara-saudara. Bukan karena kita ya, bukan kita, tapi oleh karena kebenaran Yesus itu sendiri yang menjadi bahagian kita. Dan kita dijamin di dalam perjalanan kehidupan kita ke arah Kristus itu, dijamin dengan kebenaran sempurna ini. Ini yang luar biasa, saudara-saudara, yang tidak dijelaskan oleh pekabaran keselamatan yang lain selain dari pekabaran ini. Dan kita memilikinya, saudara-saudara, bukan sesuatu yang nanti ya, bahwa Tuhan akan berikan ini nanti. Kita berada dalam keadaan sinless ini nanti. Tapi di dalam kebenarannya, di dalam darahnya, itu yang kita terima. Nah, kalau ketika kita tidak lagi mengakui fakta imannya Yesus itu di dalam diri kita, ya kita berada di bawah hukum Taurat. Tidak akan pernah cukup apapun yang akan kita lakukan. Dan kita akan melihat, kita kehidupan sepanjang hari itu, kehidupan yang jatuh, dan memang itu menjelaskan realitas kita ya sebagai manusia yang berdosa. Tapi sekali lagi ketika kita memiliki imannya Yesus, kita berada di dalam keadaan di mana di bawah kasih karunia yang sesungguhnya kita dijamin di dalam kebenaran itu. Dan ini adalah pekabaran yang menyukakan ya. Ini memang pekabaran yang powerful of good news ya. Kekuatan dari kabar baik itu sendiri bahwa kita yang berdosa, kemudian di dalam iman Yesus kita dijadikan tidak berdosa, kita yang lemah dijadikan kuat, kita yang tidak sempurna dijadikan kuat, dijamin sekali lagi oleh kebenaran Yesus, darah Yesus dan pekerjaan pengantaran Yesus. Dan ini telah ya saudara-saudara, ini telah bukan nanti, ini telah. Kalaupun kita melihat sepanjang hari itu kita masih marah, masih melakukan dosa-dosa yang sepertinya tidak menjelaskan tentang imannya Yesus itu sendiri, itu bagian dari proses, saudara. Dan ada ayatnya, ya, ada ayatnya. Bagaimana sesungguhnya sarana-sarana yang Tuhan berikan, ya. 1 Yohanes 2 ayat 1, 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku jangan kamu berbuat dosa. Tapi kalau kamu berbuat dosa, ini setelah kita menerima kebenaran di dalam Kristus, ya, kamu memiliki pengantara kepada Bapa. Jadi Tuhan menjamin ya kebenarannya dan darahnya lewat pengantaraannya. Kita sarana yang Tuhan berikan adalah bagaimana kita datang senantiasa kepada Tuhan setiap hari untuk menyadari dan mengakui dosa kita. Dan pada akhirnya di dalam pengantaran itu Yesus mengantarai, dan ada 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa jika kita mengaku dosa kita maka setia dan adil, ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan sekali lagi ya, di dalam proses pertumbuhan itu berjalan ke arah Kristus, kita dijamin dengan imannya Yesus di dalam kebenaran yang sempurna, di dalam kekudusan yang sempurna. Dan itu yang telah dibuat oleh Yesus yang dikaruniakan kepada kita. Bukan nanti kita memiliki, bukan nanti, tapi jaminan ini telah diberikan kepada kita. Sekali lagi Wajoner hanya menyatakan seperti ini ya. Kalau di bagian yang lain dia menyatakan bahwa kita hanya menyadari dan mengakui terhadap fakta itu dan tunduk terhadap fakta kebenaran itu, dan kita akan menerima ya kekuatan kuasa bagaimana kita boleh dihidupkan ya dalam keadaan di mana kebenaran itu pada akhirnya akan dimunculkan dari dalam kehidupan kita melalui perkataan kita dan perbuatan kita yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya ya iman Yesus itu bekerja dan kita hidup di dalam kekudusan. Dan itu adalah sukacita, kebahagiaan yang boleh kita miliki sebagai anak-anak Tuhan ya. Dan kita bersyukur sekali lagi ya bahwa lewat pekabaran malaikat yang ketiga ini kita memiliki pengharapan untuk hidup dalam keadaan sempurna lewat kebenarannya Yesus, hidup dalam keadaan suci lewat darahnya Yesus, dan bagaimana itu dijaga oleh Tuhan sendiri lewat pekerjaan pengantaraannya dalam perjalanan kehidupan kita menuju ke arah Kristus.
Oke, Bim, terima kasih. Minta maaf ya Ya, sudah panjang. Tuhan memberkati. Oke. baik. Eh, terima kasih teman-teman. Terima kasih Brother Eric untuk tambahannya. Jadi betul sekali ya bahwa apa yang dibuat oleh Yesus itu adalah sesuatu yang penuh di dalam diri kita. Tidak mungkin ya, teman-teman, Yesus itu mengaruniakan kebenarannya kepada kita hanya sebagian-sebagian ya. Ada 70% hanya. Tidak mungkin ya. Yesus mengaruniakan 100% dirinya kepada kita. Ya, Bapa mengaruniakan Yesus kepada kita, tidak mengaruniakan hanya kaki, tangan, ya, tetapi seutuhnya, ya, seutuhnya Kristus diberikan kepada kita menjadi kebenaran kita. Jadi itu yang Yesus berikan, itu yang Bapa berikan, dan sekalipun ya kita memang ada tingkat-tingkat penerimaan ya terhadap Kristus, tetapi apa yang Bapa berikan, yaitu Kristus, itu adalah sepenuhnya, tidak sebagian-sebagian. Baik Henok maupun pencuri di kayu salib memiliki Kristus yang sama ya sebagai kebenaran ya. Dan itu adalah 100, tidak sebagian-sebagian. Teman-teman, ini sangat menarik ya diskusi kita, tetapi waktu membatasi kita ya. Waktu membatasi kita. Jadi kita hanya akan mengulang sedikit ya. Jadi apa yang telah kita pelajari ya sejauh ini adalah kita belajar mengenai apa iman Yesus itu ya. Dan iman Yesus itu adalah menjelaskan mengenai kekuatan yang luar biasa ya yang Yesus mau berikan. Dan itu menjadi ciri unik dari umat yang terakhir ya. Bagaimana umat Tuhan yang terakhir yang hidup di akhir zaman itu memiliki ciri, salah satunya adalah iman Yesus. Dan iman Yesus ini adalah apa? Iman Yesus adalah iman yang telah menaklukkan segala sesuatu yang di dunia ini. Ini adalah imannya Yesus sendiri yang telah dibuktikan dia menang ya di dalam misinya, di dalam tujuan-tujuannya, di dalam rencana-rencananya, dia menang di dalam iman kepada firman Tuhan ya. Jadi teman-teman, iman yang menang ini yang Yesus mau karuniakan kepada kita. Dan bagaimana Yesus mengaruniakan kepada kita, ini sangat sederhana ya. Kita nggak perlu mengusahakannya jauh-jauh ya, atau mengusahakannya dengan pergumulan yang berat, tidak. Iman Yesus itu diberikan kepada setiap orang. Siapapun dia, ya, bagaimanapun keadaannya, itu telah diberikan. Ya. Dan baik orang benar maupun orang tidak benar itu memilikinya ya teman-teman. Kenapa? Karena iman Yesus adalah kehidupan Yesus itu sendiri. Dan kehidupan Yesus yang datang di dalam daging dan termasuk daging kita sendiri adalah dasar untuk memahami mengenai iman Kristus ini sendiri ya. Dan teman-teman, ketika kita menyadari bahwa Yesus datang di dalam daging kita, ya, datang di dalam daging dan datang di dalam daging kita, kita hanya membiarkan Dia yang telah menang memenangkan segala perkara yang sedang kita hadapi, ya. Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu diam di dalam diri kita. Dan apa yang telah dia jalani waktu dia ada di dunia ini adalah bukti bahwa itulah yang akan dia kerjakan. Jadi kalau dia menang dulu waktu dia datang, hal yang sama pun ketika dia diam di dalam diri kita, itu yang akan dia kerjakan. Apapun pergumulan kita ya, apapun tantangan kita, apapun dosa dan pencobaan kita, hal yang sama yang Yesus buat dulu, dia mampu lakukan saat ini. Dan apa yang harus kita lakukan? Biarkan dia melakukan semua yang dia lakukan dulu di dalam diri kita. Itulah iman Kristus. Jadi teman-teman, mengalami iman Kristus yang dahsyat, yang telah memenangkan segala perkara, itu hanya sangat sederhana. Yaitu dengan menyadari, mengakui bahwa memang dia diam di dalam diri kita, dia yang telah menang atas segala sesuatu akan mengerjakan apa yang kita butuhkan di dalam diri kita. Itulah iman Kristus. Dan inilah ya dasar dari Pekabaran 1888, bahwa kita menyadari dan mengakui dia begitu dekat dengan kita. Jadi iman Kristus yang merupakan inti dari Pekabaran 1888, dasarnya adalah
lahir dari pemahaman bahwa Tuhan bisa datang dan begitu dekat dengan manusia berdosa. Tetapi iman Katolik, teman-teman, itu dasarnya adalah Tuhan itu begitu jauh dengan manusia berdosa. Tuhan itu tidak bisa datang dan dekat dengan manusia yang berdosa. Inilah dasar dari iman Katolik. Tetapi baik Alkitab maupun Roh Nubuat tidak ada dukungannya terhadap hal itu. Kalau kita belajar, Ellen White justru memberikan penjelasan ya mengenai iman Kristus adalah kita diberitahu kita memiliki Tuhan yang sangat-sangat dekat. Inilah ya pekabaran-pekabaran yang Tuhan mau supaya kita pahami dari pekabaran-pekabaran yang telah disampaikan oleh pendeta Wagoner dan Jones. Teman-teman, ini menarik sekali, tapi waktu membatasi kita dan kita harus mengakhiri ya perjumpaan kita saat ini. Dan kita akan menutup perjumpaan kita. Jadi terima kasih teman-teman. Kalau kita mau lanjut ya, mengikuti besok ada, dan hari Senin juga ada. Untuk lebih dalam, kita bisa mengikuti terus ya pembahasan kita atau diskusi kita. Dan teman-teman, terima kasih sudah hadir dalam Zoom ini, berpartisipasi. Saya percaya Tuhan memberkati kita, dan kita akan menutup perjumpaan kita pada